Halo semuanya, Salam. Pada kesempatan ini kepada teman-teman, saya akan menjelaskan apa dasar Alkitab berapologetika. Karena begitu banyak orang Kristen yang sampai pada saat ini masih berpikiran kalau apologetika itu hanyalah tugas pendeta atau seorang akademisi. Nah, jika saudara membaca Alkitab, saudara akan tahu apa itu apologetika dan mengapa kita berapologetika dan apa yang dimaksud dengan apologetika. Apakah apologetika itu sama dengan berdebat? Apakah apologetika itu sama seperti diskusi kusir atau debat kusir? Apakah seperti itu? Atau apakah apologetika itu sama seperti berbantah-bantahan, lalu merendahkan, saling merendahkan? Apakah seperti itu? Mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Petrus kepada jemaat ketika dia menulis 1 Petrus 3 ayat 15 sampai 16. Apa yang dikatakan oleh 1 Petrus 3 ini ada dalam 5 poin. Saya katakan begitu. Yang pertama adalah menguruskan Kristus dalam hati. Dalam pengertian ini, semua orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, mereka harus berapologetika. Mereka harus siap sedia membagikan Injil. Mereka harus memberikan pertanggungan jawab. Maksudnya apa memberikan pertanggungan jawab? Emangnya kenapa? Emangnya ada orang yang menuduh kita? Emangnya ada orang yang merendahkan kita? Tentu tidak seperti itu. Ini tidak sama juga seperti ada dalam ruang sidang. Ya, ada hakimnya, ada pengacaranya, tidak. Yang dimaksud dengan memberikan pertanggung jawab adalah kalau ada orang yang bertanya. Ya, sosial media saat ini begitu kacau balau. Ada begitu banyak informasi-informasi yang bisa ditulis oleh sekelompok orang tertentu. Lalu mereka berpikiran kalau itu benar sesuai dengan apa yang kita percaya. Maka tugas kita adalah meluruskan apa yang mereka anggap selama ini tentang kita. Lalu tidak boleh kalah penting dan tidak boleh kalah penting bahwa kita harus melakukannya dengan lemah lembut dan hormat. Harus dengan hati nurani yang murni. Bagaimana maksudnya? Saya berikan contoh. Ketika seorang customer datang ke showroom mobil, dia akan bertanya kepada sales sedetail mungkin. Karena memang dia tidak tahu apa-apa tentang mobil itu. Maka sales akan memberikan penjelasan yang baik pula. Nah, seorang sales tidak boleh marah kepada customernya. Kalau dia marah, pasti saja dia akan dipecat. Ya, tetapi pasti seorang sales harus mengatakan yang sejujur-jujurnya dan seterbuka mungkin tentang kelemahan dan kekurangan atau sesuai dengan pertanyaan si customer. Kalau seorang sales marah, dia telah gagal menjadi seorang sales. Nah, yang dimaksudkan oleh Petrus juga seperti itu. Kalau seorang Kristen tidak mampu menjawab, kalau ada begitu banyak kebingungan dalam dunia ini, dalam sosial media ini, tapi mereka tidak mampu menjawab, kata Petrus, mereka sudah gagal menjadi orang Kristen. Jadi perlu dicatat bahwa apologetika itu adalah tugas semua orang. Dikatakan kembali oleh Paulus di dalam 2 Timotius 2, 25 sampai dengan 26. Lemah lembut menuntun orang yang suka melawan. Suka melawan ini sebenarnya bukan dianggap sebagai musuh ya. Tidak boleh seperti itu. Melawan artinya ada orang-orang yang berdiskusi. Ya, kita sudah memberikan jawab, mereka bertanya kembali. Kita terus menjawab sampai mereka paham. Pada akhirnya mereka tidak paham, tidak menerima, itu bukan persoalan. Tetapi dimaksud oleh Paulus harus dengan lemah lembut menuntun orang tersebut. Selama dia mempertanyakan, kita harus memberikan jawaban yang lemah lembut, tidak boleh marah-marah. Di dalam kisah para Rasul 25 ayat 16, apa yang dilakukan oleh Paulus adalah sebuah contoh, ya, ketika dia menggunakan apologetika untuk mempertahankan posisinya sebagai warga negara Roma. Kalau orang-orang Yahudi menganggap Paulus ini seorang penyesat, dia seharusnya dihukum mati atau dilempari dengan batu atau dimasukkan ke dalam penjara. Tetapi Paulus menggunakan sikap apologetika. Dia berapologetika. Dia mempertahankan posisinya bahwa dia adalah seorang yang menjadi warga negara Roma dan perlu membela hak-haknya. Paulus mengingatkan Timotius bagaimana ia menggunakan kesempatan mengajukan pembelaan atas dirinya. Maksudnya apa? Paulus mengingatkan Timotius tentang apa yang dia lakukan di Roma. Dia menggunakan kesempatan itu untuk membela diri atau memberikan penjelasan kepada orang-orang Yahudi, kepada orang-orang Romawi, kepada tentara-tentara Romawi, kepada Agripa yang mempertanyakan, kenapa kamu di sini Paulus? Apa yang kamu lakukan? Nah, dia menggunakan kesempatan untuk menjelaskan. Dia jelaskan. Dan Paulus tidak marah. Bahkan dia tidak mengatakan kepada orang-orang, ayo kita serbu dan lain sebagainya. Dia tetap lemah lembut. Lalu berikutnya dikatakan kepada Titus, berpegang pada perkataan yang benar, supaya sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu. Maksudnya apa? Paulus berkata kepada Titus, berpeganglah pada perkataan yang benar.
Kamu sebagai seorang percaya, jangan suka berkata-kata bohong. Jangan suka bercanda yang tidak baik. Ya, jangan suka mengatakan hal-hal yang sia-sia. Tapi kamu harus memperkatakan hal yang benar, supaya ketika ada orang yang bertanya, kamu dapat menasihatinya dia. Kamu dapat menasihati dia. Kalau ajaran Kristen ini seperti itu loh. Lalu di dalam Filipi 1 ayat 16, ketika Paulus ada di dalam penjara di Roma, dia berkata kepada jemaat Filipi, aku ditempatkan di sini untuk membela Injil. Jadi Paulus itu berapa ketika? Lalu di dalam 2, di dalam Kolose 2 ayat 8, Paulus berkata, hati-hati supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya atau cara-cara berpikirnya yang salah. Karena ada begitu banyak orang yang suka memprovokasi. Entah itu persoalan politik, atau persoalan agama, atau persoalan ekonomi. Semua saat ini begitu banyak orang yang mencoba menawan pikiran-pikiran kita. Nah, kita harus mampu menerka itu salah atau tidak. Ya, itu yang dimaksudkan oleh Paulus kepada jemaat di Kolose. Jadi kita harus berapologetika. Kita harus menjelaskan mana yang benar, mana yang tidak. Lalu dalam Judas 22, tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Teman-teman, kalau ada orang yang bertanya tentang apa yang kita percayai, saya sudah katakan sejak awal, kalau ada begitu banyak informasi tentang iman, bukan hanya iman kita yang diserang, agama-agama yang lain juga diserang oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab di sosial media. Tetapi sekali lagi, apa yang dikatakan oleh Judas, tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Kalau mereka ragu, ya jelaskan. Tidak boleh marah-marah. Kalau mereka menghina, tidak boleh kita menghina balik. Kalau mereka mengajukan sebuah fakta-fakta yang palsu, kita berikan fakta yang benar. Kalau mereka bertanya, aduh ini tidak benar, kamu ini tidak benar, segala macam, ya kita berikan pertanggungjawaban. Itu artinya kita menunjukkan belas kasihan. Nah, di akhir atau di luar semuanya itu, teman-teman sekalian, kalau kita membaca di dalam Matius 22, di 37 sampai dengan 39, ketika ada orang-orang Farisi bertanya kepada Yesus, manakah hukum yang terutama? Ya, ada begitu banyak tebal Alkitab itu, 39 perjanjian lama, 27 perjanjian baru. Manakah hukum yang terutama? Lalu Yesus berkata, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, ialah kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Lalu ada orang-orang Farisi bertanya, siapakah sesama aku manusia? Lalu Yesus memberikan perumpamaan tentang orang Samaria. Ya, ada seorang yang jatuh. Ya, ada seorang yang habis dirampok. Imam lewat, ahli Taurat lewat, lalu orang Samaria ini dia ambil orang yang telah dirampok ini, lalu dia bawa ke dokter, lalu dia katakan, aku akan bayar semua pembiayaan. Nah, maksudnya apa yang dimaksudkan oleh Yesus? Bahwa saudara-saudaramu itu bukanlah hanya orang-orang yang satu kepercayaan dengan kamu, atau hanya orang-orang yang menjadi saudaramu, atau semarga dengan kamu. Tidak. Kata Yesus, saudara manusia adalah semua orang yang ada sekelilingmu. Tetanggamu kah itu, teman kerjamu kah itu, teman kantor kah itu, siswa kah itu, mahasiswa kah itu, dosen kah itu, atau siapapun. Tanpa memandang agama, latar belakang budaya, semua orang adalah sama kita. Dan kata Yesus, engkau harus mengasihi dia.